Bab 552. Pedang Kaisar. Pria gendut itu hanya ingin tertawa terbahak-bahak. Tetapi dia dengan cepat menutup mulutnya. Karena Louis Lu masih menerima warisan. Si gendut orang yang tahu diri. Setelah merokok sendiri, dia tidak mengganggu orang yang menyalakan rokok. Tetapi menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Louis Lu. Duduk dengan diam. Diam-diam menatap Louis Lu. Tetapi semakin pria gendut itu melihatnya, semakin aneh perasaannya. Dia berpikir jika saat menggunakan pedang Louis Lu tampak tidak mengalami masalah masih bisa diterima. Tapi mengapa ilahi pedangnya sangat lemah? Ilahi pedang dibagi menjadi 9 tingkat dari lemah ke kuat. Dan setelah tingkat ke-9 teliti, disebut sebagai tingkat halus. Ilahi pedang si gendut telah mencapai tingkat tinggi sebelumnya. Dan pada usianya, dia adalah salah satu yang terbaik di antara pemain pedang. Dengan bakat yang sangat kuat. Sekarang dia telah belajar sedikit tentang warisan Kaisar Pedang. Maksud pedang si gendut telah melangkah lebih jauh ke tingkat master. Itulah mengapa dia sangat bersemangat dan menyebut dirinya master ilmu pedang. Tapi melihat ilahi pedang Louis Lu saat ini, sepertinya itu hanya tingkat ke-9 biasa. Bagaimana dia bisa mendapatkan warisan dari Kaisar Pedang? Pria gemuk itu bingung. Apa yang dia tidak tahu adalah Louis Lu sama sekali bukan ahli pedang sebelumnya. Dan ilahi pedangnya melonjak dari 0 ke tingkat ke-9 langsung setelah merasakan ilahi pedang Kaisar Pedang. Bakat ini benar-benar luar biasa. Pria gendut itu memandang Louis Lu dengan curiga. Ilahi pedang Louis Lu berubah secara signifikan. Itu benar. Ilahi pedang saudara Louis Zhang akhirnya meningkat. Dan sudah menyusulku sungguh luar biasa. Pria gendut itu memuji. Dan hendak bangun tetapi detik berikutnya, seolah-olah dia didorong ke belakang oleh tangan yang tidak terlihat. Dan dia mengerutkan kening dan berkata, "Masih melanjutkan." Penusukan Louis Lu tidak berhenti. Pria gendut itu dengan sadar menutup mulutnya lagi agar tidak mengganggu Louis Lu. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Setelah sekitar setengah jam, ilahi pedang Louis Lu membuat terobosan lain. Ada ekspresi aneh di wajah pria gendut itu. Dan matanya berkedip luar biasa. Ya, masih berlanjut. Si gendut sendiri sudah lama terjebak di level ini. Hari ini dia beruntung dan menemukan peluang. Jadi dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menembus level master dan menjadi master ilmu pedang. Itu membuktikan bahwa pedangnya sangat kuat. Tapi Louis Lu berbeda. Louis Lu melangkah dari level biasa ke level tengah. Lalu dari level tengah ke level master. Sepertinya tidak ada hambatan. Bakat ini lebih kuat. Pantas saja dia dikenali oleh Kaisar Pedang. Ternyata bakatnya begitu luar biasa. Pria gendut itu mengaguminya dan memujinya di dalam hati. Tetapi ketika dia melihat Louis Lu tidak berhenti, dia akhirnya kehilangan ketenangannya dan berdiri dengan tiba-tiba. Masih berlanjut. Pria gendut itu berkata dengan ekspresi tak percaya, tingkat setengah Kaisar. Masih tidak berhenti. Perubahan lainnya. Louis Lu akhirnya berhenti. Tapi pria gendut itu benar-benar terpana. Kaisar. Ilahi pedang tingkat Kaisar. Ilahi pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang di masa lalu sepenuhnya dipahami olehnya sekaligus. Omong kosong ini hanya sesaat. Bagaimana? Bisakah kamu membedakan antara jenius biasa dan jenius mengerikan sekarang? Tanda putih di antara alis Louis Lu telah menghilang. Dan dia menatap pria gendut itu sambil tersenyum. Menarik pria gendut itu kembali dari kelesuannya. Pria gendut itu menamparkan wajahnya sendiri. Dan rasa sakit memberitahunya bahwa ini bukan mimpi. Kakak Louis Zhang. Tidak.
Kakak, aku mengerti. Kamu benar-benar jenius. Yang disebut jenius di Kunlun tidak ada apa-apanya di depanmu. Pria gendut itu mengucapkan pujian dengan sangat baik, dengan ekspresi kekaguman di wajahnya. Louis Lu tersenyum setengah tetapi tidak tersenyum. Sikapmu telah berubah cukup cepat. Tidakkah kamu berhenti berpura-pura? Ahem. Apa yang kamu katakan? Beraninya aku bertindak sombong di depanmu. Aku baru saja membuat masalah untukmu. Kamu tidak akan membalasnya, kan? Ini adalah kesempatan yang seharusnya menjadi milikmu. Kalau tidak, mengapa kamu dan bukan orang lain yang berdiri di sampingku hari ini? Haha, masuk akal. Masuk akal. Kakak Louis, kamu hanyalah seorang filosofi. Kamu memiliki lebih banyak filosofi daripadaku. Pria gendut itu menyanjung dengan tangannya. Matanya tanpa sadar tertuju pada pedang tak tertandingi di tangan Louis Lu. Louis Lu berkata, "Ini pedangmu. Ambil kembali." "Terima kasih." Pria gemuk itu sangat gembira. Pedang ini diberikan oleh ayahnya. Bisa dikatakan sebagai pedang terbaik di sekte Spirit Sword. Jadi tentu saja sangat berharga. Si gendut ingin mendapatkannya kembali. Tapi saat dia mengulurkan tangannya, dia menariknya kembali pada detik berikutnya. Dengan ekspresi ragu di wajahnya, Louis Lu bertanya dengan heran, "Ada apa? Apakah pedang ini panas?" "Tidak, aku bisa menjadi master ilmu pedang begitu cepat karena kamu. Jika aku membiarkan diriku menyadarinya perlahan, setidaknya akan memakan waktu beberapa tahun lagi. Bahkan 10 tahun. Terus, Louis Lu menunjukkan sedikit ketertarikan. Dia kira-kira menebak apa yang ingin dikatakan pria gendut itu. Dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit tertarik. "Aku adalah orang yang tahu diri. Setelah mendapat keuntungan darimu, tentu saja aku harus membayar kembali. Baru saja aku melihat kamu sangat pandai menggunakan pedang ini. Jadi aku. Pria gendut itu tampak berat hati. Tetapi tiba-tiba menghela nafas berat saat berbicara. Louis Lu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Jadi kamu ingin memberikannya kepadaku. Tapi kamu masih merasa sakit, kan?" Ya, Kakak Louis. Kamu sangat mengerti aku. Hehe." Pria gendut itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Tetapi ketika dia bertatapan mata dengan Louis Lu, dia tersenyum canggung 2 kali. "Kamu pria gendut yang menarik." "Tidak apa-apa. Aku tidak suka pedang ini. Ambil kembali." Pria gendut itu tiba-tiba melebarkan matanya dan berkata, "Kakak Louis, apakah kamu serius? Kamu sudah memanggilku kakak. Bagaimana aku berani mengambil barang-barangmu lagi? Ayolah." Louis Lu melemparkan pedangnya secara langsung. Si gendut buru-buru mengambilnya dan memegangnya, menyekanya dan berkata dengan senyum, "Hei, terima kasih kakak. Mulai sekarang aku akan menjadi adikmu. Jika kamu punya bantuan katakan saja. Jangan sungkan. Aku benar-benar tidak menyukainya." Bersambung.